11. Dibuat oleh Dr. John S. Pemberton, seorang yang berbasis di Atlanta Apotheker. Penjualan rata-rata 9 porsi per hari di Atlanta. Banyak yang telah berubah sepanjang sejarah perusahaan. Hari ini, Coca-Cola adalah kota perusahaan minuman, hadir di setiap kategori minuman dengan lebih dari 500 merek yang mencakup hampir seluruh planet. Perusahaan memiliki dan memasarkan 4 dari 5 minuman ringan bersoda non-alkohol teratas di dunia merek: Coca-Cola, Diet, Coke, Fanta, dan Sprite. Selanjutnya adalah penggunaan laporan keuangan konsolidasi. Nah, laporan keuangan konsolidasi adalah dokumen yang berisi aktivitas keuangan suatu bisnis dengan anak perusahaan atau perusahaan induk. Perusahaan induk adalah bisnis yang mengawasi kegiatan bisnis lain dan seringkali memiliki saham dalam kepemilikan bisnis tersebut. Perusahaan menyediakan laporan keuangan konsolidasi terutama untuk pihak-pihak yang memiliki kepentingan jangka panjang di perusahaan induk, termasuk pemegang saham induk, kreditor, dan penyedia sumber daya lainnya. Pernyataan konsolidasi sering memberikan satu-satunya cara untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang soal sumber daya dari entitas gabungan yang berada di bawah kendali perusahaan. Nah, terutama ketika jumlah perusahaan terkait sangat besar, laporan konsolidasi adalah satu-satunya cara untuk dengan mudah merangkum sejumlah besar informasi yang berkaitan dengan masing-masing perusahaan dan bagaimana posisi keuangan dan operasi perusahaan-perusahaan ini mempengaruhi entitas konsolidasi secara keseluruhan. Nah, selanjutnya adalah penggunaan dari laporan keuangan konsolidasi. Yang pertama adalah sebagai gambaran umum. Laporan konsolidasi adalah laporan yang akan memungkinkan sejumlah investor, analis keuangan, pemilik bisnis, serta beberapa pihak lain yang berkepentingan untuk mendapatkan berbagai gambaran lengkap terkait perusahaan induk. Sekilas, beberapa perusahaan sendiri bisa melihat terkait kesehatan dan keseluruhan bisnis, bahkan dapat melihat terkait beberapa anak perusahaan yang akan saling berdampak pada perusahaan lainnya. Kegunaan yang kedua yaitu untuk membantu dalam mengurangi dokumen. Laporan konsolidasi adalah laporan yang nantinya akan membantu untuk memangkas sejumlah tumpukan atas laporan hanya menjadi 4 laporan saja. Tentunya hal ini akan menghasilkan lebih sedikit dokumen, bahkan lebih sedikit usaha yang dikeluarkan untuk menilai kesehatan dalam keuangan perusahaan induk. Kegunaan yang ketiga yaitu membantu dalam proses penyederhanaan. Pembuatan akun laporan konsolidasi ini juga akan membantu dalam mempersingkat proses transaksi yang akan terjadi baik pada perusahaan utama atau perusahaan induk dengan anak-anak perusahaannya. Beberapa transaksi ini tidak dihilangkan, hanya saja diproses dengan sedemikian rupa dan prosesnya disederhanakan agar nantinya bisa dibaca dengan mudah. Kegunaan yang keempat adalah sebagai proses pembaruan laporan konsolidasi. Seiring dengan berjalannya waktu, ada beberapa perubahan yang terjadi pada laporan konsolidasi ini sendiri. Laporan keuangan konsolidasi ini akan memproses perusahaan induk, perusahaan utama agar lebih transparan. Alasan ini adalah sebuah alasan untuk sejumlah perusahaan yang sudah menggunakan laporan konsolidasi untuk menyembunyikan sejumlah kerugian serta kewajiban yang ada di anak perusahaan secara khusus. Selanjutnya batasan laporan keuangan konsolidasi. Yang pertama ada penyamaan kinerja yang buruk karena hasil operasi dan posisi keuangan masing-masing perusahaan yang termasuk dalam konsolidasi tidak dilupakan. Yang kedua, ketersediaan sumber daya yang terbatas. Tidak semua konsolidasi dipertahankan. Saldo penghasilan harus tersedia untuk dividen orang tua karena
sebagian dapat mewakili bagian orang tua dari distribut pendapatan anak perusahaan. Demikian pula, karena pernyataan konsolidasi termasuk aset anak perusahaan, tidak semua aset yang ditampilkan tersedia untuk pembagian dividen dari perusahaan itu. Yang ketiga ada rasio keuangan gabungan yang tidak representatif, karena rasio keuangan berdasarkan laporan konsolidasi dihitung secara agregat informasi. Mereka belum tentu mewakili siapapun. Yang keempat ada kurangnya keseragaman. Akun serupa dari berbagai perusahaan yang gabungan dalam konsolidasi mungkin tidak sepenuhnya sebanding. Bagi contoh, lamanya situs operasi perusahaan yang berbeda dapat bervariasi, menyebabkan piutang dengan panjang yang sama diklarifikasikan secara berbeda. Yang kelima, kurangnya pengungkapan terperinci. Informasi tambahan tentang individu perusahaan atau kelompok perusahaan yang termasuk dalam konsolidasi seringkali adalah diperlukan untuk presentasi yang adil. Pengungkapan tambahan tersebut mungkin memerlukan catatan kaki yang banyak. Nah, selanjutnya yaitu laporan keuangan anak perusahaan. Nah, meskipun manajemen induk perusahaan itu memperhatikan semua entitas konsolidasi, tapi pada pengguna laporan keuangan seperti anak perusahaan individu, kreditur, pemegang saham, nah biasanya mereka tuh lebih tertarik dengan laporan keuangan yang pisah. Kenapa? Karena secara hukum induk perusahaan itu kan terpisah sama anak perusahaannya. Jadi bagi investor, kreditur, nah mereka tuh kurang untuk melihat laporan keuangan konsolidasi bagi mereka yang tertarik untuk memperoleh informasi tentang aset, modal, dan pendapatan masing-masing anak perusahaan. Selanjutnya laporan keuangan konsolidasi konsep dan standar. Dia itu ada terdiri dari empat. Yang pertama itu adalah pandangan tradisional tentang pengendalian. Jadi selama bertahun-tahun itu konsep pengendalian itu menjadi satu-satunya yang paling penting kriteria untuk menentukan kapan suatu anak perusahaan individu harus terkonsolidasi. Secara umum pengendalian mengenai laporan keuangan ditentukan oleh mayoritas orang umum. Meskipun kepemilikan mayoritas adalah cara akuisisi portofolio premium, perusahaan mungkin dapat mengharapkan operasi dan pembiayaan yang dijalankan dengan kepemilikan kurang dari mayoritas, seperti ketika saham dipegang secara luas. ASC tidak mengalami konsolidasi dengan kepemilikan kurang dari mayoritas, tapi konsolidasi anak perusahaan yang dimiliki kurang dari mayoritas sangat jarang dalam praktiknya. Yang kedua itu ada pengendalian tidak langsung atau kontrol tidak langsung. Jadi dalam pandangan tradisional terdapat dua pengendalian. Yang pertama itu pengendalian langsung. Jadi pengendalian langsung itu terjadi apabila satu perusahaan memiliki kepemilikan mayoritas saham biasa dibandingkan perusahaan lainnya. Kalau yang kedua ada pengendalian tidak langsung, itu terjadi jika suatu perusahaan memiliki apabila suatu perusahaan yang dimiliki oleh satu perusahaan atau lebih yang semuanya dalam pengendalian bersama. Yang ketiga adalah kemampuan untuk memiliki pengendalian. Jadi dalam keadaan tertentu, pemegang saham mayoritas anak perusahaan mungkin tidak dapat melakukan kontrol meskipun mereka memegang lebih dari 50% saham positif yang beredar. Hal ini mungkin terjadi kalau misalnya jika anak perusahaan yang sedang dalam reorganisasi hukum atau dalam kebangkrutan. Meskipun induk mungkin memiliki kepemilikan mayoritas, kontrol akan berada di tangan pengadilan atau pengadilan yang ditunjuk oleh wali. Demikian juga jika anak perusahaan berada di negara asing dan negara itu telah menempatkan pembatasan pada anak perusahaan yang mencegah penerimaan keuntungan atau aset kembali ke perusahaan induk. Konsolidasi anak perusahaan itu tidak akan sesuai karena ketidakmampuan induk perusahaan untuk mengendalikan aspek-aspek penting dari operasi anak perusahaan. Yang terakhir adalah perbedaan periode fiskal. Jadi perbedaan dalam periode fiskal itu dan perusahaan itu seharusnya tidak mengalami konsolidasi untuk perusahaan tersebut. Jadi kalau misalnya alternatif lain, kalau misalnya terjadi
perbedaan periode fiskal itu adalah menyesuaikan data laporan keuangan perusahaan dan anak perusahaan, laporan perusahaan induk dengan anak perusahaan setiap periode untuk meletakkan data tersebut dengan dasar yang konsisten sesuai dengan periode fiskal untuk perusahaan. Baik, seperti itu materi presentasi kami pada malam hari ini. Apakah teman-teman memiliki pertanyaan? Baik, terima kasih kepada kelompok 1. Ada yang sudah siapkan pertanyaan untuk kelompok 1? Oke, silakan sebutkan nama dan dari kelompok berapa? Perkenalkan, nama saya Diana, saya dari kelompok 4. Ini saya punya satu pertanyaan. Apa kelebihan sama kekurangannya laporan keuangan Konsolidasi. Itu aja. Terima kasih. Oke, sebelumnya saya belum terlalu hafal nama-nama kalian. Ini Mayviana ya. Siapa? Kamu namanya Hendy. Ya, Pak. Ivani yang mana? Saya Oke. Angelica? Berarti Christina ya? Oke. Pertanyaan mau ditampung dulu. Oh, ada yang tanya? Tampung dulu. Tampung dulu. Silakan kamu. Silakan di sana. Saya Wilson dari kelompok 3. Ingin bertanya kelompok 1, mengapa metode ekuitas lebih dominan pada laporan keuangan konsolidasi? Terima kasih. apa tadi pertanyaannya? Mengapa metode ekuitas lebih dominan? Ekuitas, Iya. Lebih dominan. Pada laporan keuangan konsolidasi. Silakan siapa? Saya dari kelompok 4. Mengapa induk perusahaan dengan anak perusahaan bisa memperdapat laporan keuangan konsolidasi? Mengapa induk perusahaan dengan anak perusahaan melakukan atau membuat laporan keuangan konsolidasi? Mengapa induk dan anak perusahaan melakukan laporan konsolidasi? Membuat laporan. Mengapa perusahaan induk perusahaan Membuat laporan keuangan konsolidasi. Ada lagi pertanyaan? Silakan Fendi. Saya Fendi dari kelompok 2 yang bertanya, apakah laporan keuangan konsolidasi untuk semua sektor itu sama? Apakah laporan keuangan konsolidasi untuk semua sektor itu sama? Mengapa? Baik, ada lagi pertanyaan? Saya boleh nanya? Boleh Pak. Oke, tadi kan sempat kalian bahas tentang Coca-Cola Company ya. Tapi sayangnya di presentasi tadi Coca-Cola Company-nya nggak kalian jelasin konsolidasinya ada kasus apa. Cuman jelasin secara singkat. Padahal di Word-nya ada masalah konsolidasinya kan? Nanti itu coba jelaskan ya. Tadi kan cuma baca sejarah saya dengar. Cuma baca paragraf pertama itu pun belum selesai kan? Padahal intinya ada di paragraf kedua kan? Iya Pak. Nah, nanti itu yang dijelaskan ke teman-teman ya. Berarti pertanyaan saya bisa jawab duluan kan? Bisa Pak. Baik, apakah ada pertanyaan lain? Coba jawab dulu. Mereka sambil mikir ya. Ceritakan masalah konsolidasi yang terjadi di Coca-Cola. Baik, masalah konsolidasi dari usaha Coca-Cola adalah Coca-Cola melaporkan persyaratan yang Harap tenang di belakang. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Nicholas tentang masalah dari laporan konsolidasi.
Yang di perusahaan Coca-Cola. Perusahaan Coca-Cola. Nah, Coca-Cola melaporkan persyaratan yang dipertimbangkan saat menentukan apakah akan mengkonsolidasikan entitas kepentingan variabelnya dalam 10K 2019. Perusahaan kami mengkonsolidasikan semua entitas yang kami kendalikan dengan kepemilikan dari kepentingan suara mayoritas. Selain itu, ada situasi yang diperlukan konsolidasi meskipun kondisi biasa konsolidasi kepentingan suara mayoritas tidak berlaku. Umumnya ini terjadi ketika suatu entitas memiliki kepentingan dalam perusahaan bisnis lain yang dicapai melalui pengaturan yang tidak melibatkan kepentingan pemungutan suara, yang menghasilkan hubungan yang tidak proporsional antara kepentingan pemungutan suara entitas tersebut dan paparannya terhadap risiko ekonomi dan potensi imbalan dari perusahaan bisnis lainnya. Mayoritas VIA non-konsolidasi Coca-Cola tidak terkonsolidasi karena Coca-Cola tidak mempertahankan kekuatan untuk mengarahkan kegiatan VIA. Suatu perusahaan harus mengkonsolidasikan VIA jika ditentukan sebagai penerima manfaat utama VIA. Nah, penerima manfaat utama memiliki satu, kekuatan untuk mengarahkan kegiatan VIA yang paling signifikan berdampak pada kinerja ekonomi entitas. Yang kedua, ada kewajiban untuk menyerap kerugian atau hak untuk menerima manfaat dari VIA yang berpotensi signifikan bagi VIA tersebut. Nah, Coca-Cola juga harus mengkonsolidasi semua berbagai merek dan anak perusahaan di mana ia dapat melakukan kontrol. Merek dan anak perusahaan ini dikonsolidasikan dan dilaporkan menggunakan metode akuntansi ekuitas. Terus, apakah Coca-Cola ini kebanyakan anak perusahaannya itu dimiliki lebih dari 50% atau tidak? Kira-kira sepengetahuan kamu. Apa? Anak perusahaannya Coca-Cola ini, si Coca-Cola punyanya lebih dari 50% atau tidak? Lebih kan? Oke. Saya cuma mau konfirmasi itu aja. Oke, silakan jawab pertanyaan kelompok yang tadi. Saya akan menjawab pertanyaan Gibson, mengapa metode ekuitas lebih dominan di laporan keuangan? Nama kamu siapa? Saya lupa. Angeli. Kalau bisa sebelum nanya sama menjawab, bilang nama dulu ya. Saya belum hafal kali soalnya. Berarti Angelica menjawab pertanyaan. Gibson. Oke, silakan. Metode ekuitas itu lebih dominan karena metode ekuitas memberikan gambaran yang lebih baik atas presentasi investor yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap investasi daripada hanya mencatat dividen yang diterima, yang mungkin tidak berhubungan dengan bentuk laporan. Apa udah cukup puas? Yakin udah puas? Kalau saya belum puas. Coba kalian pertegas dulu metode ekuitas itu yang seperti apa. Ya, silakan di Google dulu. Biar lebih paham kan kita harus tahu ya metode ekuitas itu apa. Metode ekuitas itu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Sebentar. Metode ekuitas itu ada di materi pertemuan 2 itu.
Kalau kalian buka di materi pertemuan 2 itu ada tuh tentang metode ekuitas. Nih, saya jelaskan sedikit lah ya. Mungkin karena pertemuan 2 kemarin kita online kan ya karena ada kegiatan. Jadi kalau di sini dikatakan metode ekuitas ini menghitung nilai bersih dari saham yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Ini menggunakan nilai wajar untuk menentukan nilai saham pada laporan keuangan. Nilai wajar gimana nentuinnya? Tentu dari nilai pasar saham kan. Orang maunya beli berapa, itu udah bisa dikatakan sebagai nilai wajar. Tapi itu biasanya pun tetap harus dibandingkan dengan nilai buku perusahaan kita. Misalnya harga saham per lembar kalau berdasarkan catatan notaris misalnya 1 juta rupiah per lembar. Tetapi nilai wajar pasarnya kan bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah. Itu yang dimaksud nilai wajar. Bisa 900.000 atau bisa 1.200.000 per lembar. Oke, itu sekilas tentang metode ekuitas. Nah, di sini ada dikatakan lagi kalau dia kepemilikannya 20 sampai 50%, dia berhak atas suara investee. Jadi dia berhak memberikan suara ketika ada RUPS. Tahu RUPS? Rapat umum pemegang saham. Itu biasanya seluruh pemegang saham dikumpulkan itu untuk mendiskusikan kinerja perusahaan ke depannya mau seperti apa. Atau misalnya kita mau bagi sisa bagi hasil usaha, kalau di perusahaan disebut apa? Dividen. Kita mau bagi dividen tahun ini berapa gitu. Jadi itu dicatat pada nilai wajar intinya gitu ya. Tadi yang nanya siapa? Wilson ya? Kira-kira Wilson ada yang mau ditanggapi? Winston lah ya. Oke, Wilson gimana? Winston gimana? Oh udah oke. Silakan jawab pertanyaan yang lain. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Liliana. Pertanyaan Liliana tadi, apa kelebihan dan kekurangan dari laporan keuangan konsolidasi? Nah, yang pertama itu kelebihan. Yang pertama, kelebihannya adalah perusahaan yang melakukan laporan konsolidasi akan mempunyai kekuatan lebih besar dalam menghadapi persaingan dengan perusahaan yang lainnya. Hal ini dikarenakan biasanya proses konsolidasi dilakukan lebih dari 2 perusahaan yang melebur menjadi satu. Kemudian kelebihan yang kedua yaitu dengan melakukan konsolidasi, perusahaan yang sedang mengalami kesulitan dalam hal modal tidak harus dilikuidasi, namun tetap masih dapat bertahan walaupun dengan perubahan yang baru. Nah, kalau kekurangannya adalah dengan melakukan konsolidasi, perusahaan yang lama akan hilang. Hal itu dikarenakan melebur menjadi satu. Kekurangannya yang kedua yaitu untuk mengenalkan perusahaan hasil konsolidasi kepada masyarakat memerlukan waktu yang cukup lama. Gimana dengan jawabannya, Lilian? Ya, terima kasih. Udah puas? Boleh ya. Oke. Saya rasa udah cukup jelas. Tapi bolehlah nambah juga ya. Kelebihannya itu gambaran keuangan yang lebih lengkap dan akurat tentang posisi keuangan. Kemudian bisa juga membantu investor atau kreditor mengambil keputusan mau diinvestasi berapa ya di perusahaan ini, atau kita sebagai kreditor mau kasih pinjam berapa ya untuk perusahaan ini. Tentu kalau perusahaan kita lebih besar bisa lebih banyak kan saya memberikan pinjaman. Kemudian kalau kekurangan, rumit mengerjakannya karena kita biasanya mengerjakan hanya satu perusahaan, ini sekarang udah beberapa perusahaan kita gabung jadi satu. Selain rumit, biayanya juga, waktunya juga lama. Jadi itu aja yang saya tambahin ya. Silakan lanjut. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan Carmen. Namanya? Saya Kristina akan menjawab pertanyaan Carmen mengenai mengapa induk perusahaan dan anak perusahaan itu harus membuat laporan keuangan konsolidasi. Jadi itu tujuan dari penyusunan laporan keuangan konsolidasi ini kan itu untuk menyajikan informasi posisi keuangan dan aktivitas suatu perusahaan. Jadi ini kalau saya bagi anak perusahaan yang membuat laporan keuangan konsolidasi itu, dia itu untuk memberikan informasi paling terbaru kepada tim manajemen perusahaan itu mengenai kinerja anak perusahaan.
kalau untuk induknya itu tuh dia memberikan informasi kepada pihak luar atau pihak stakeholder yang membutuhkan laporan keuangan konsolidasi tersebut. Dan dia mengetahui gimana situasi perusahaan tersebut. Apakah sudah puas? Udah ya. Oke, kurang lebih jawabannya sama dengan pertanyaan sebelumnya itu. Jadi pertanyaan sebelumnya apa tadi? Kelebihannya ya. Ya, jadi mengapa induk dan anak perusahaan membuat laporan keuangan konsolidasi itu jawabannya mirip dengan kelebihan laporan konsolidasi. Jadi saya rasa sudah cukup jelas ya. Oke, pertanyaan yang belum dijawab ada? Yang Selanjutnya saya tanya pertanyaan dari Penny. Apakah laporan keuangan konsolidasi untuk semua sektor itu sama? Nah, menurut saya karena laporan keuangan konsolidasi itu juga termasuk suatu laporan keuangan. Sektor publik dan sektor swasta itu kan juga mempunyai perbedaan dalam menyusun laporan keuangan. Jadi otomatis laporan konsolidasi itu juga ada perbedaan, tetapi tetap memakai SAK. SAK yang berlaku dalam penyusunan laporan keuangan. SAK itu apa? Standar akuntansi keuangan. Kalau di Indonesia yang bikin siapa? Ya, Ikatan Akuntansi apa? Singkatannya hanya 3 huruf tuh, IAI. Ikatan Akuntan Indonesia ya. Itu yang membuat SAK. Kemudian standarnya iya, beda-beda jenisnya. Apa namanya tadi? Semua sektor itu pasti beda. Kalau perusahaan yang perusahaan yang listing di pasar modal tahu ya maksudnya, dia sahamnya diperdagangkan. Kalau yang listing di pasar modal itu menggunakan PSAK biasanya, pernyataan standar akuntansi keuangan. Kalau perusahaannya yang tidak listing di pasar modal berarti perusahaan tertutup yang kita sebutnya perusahaan private. Mungkin kebanyakan tempat kerja kalian tuh PT kan, itu atau CV. Itu yang tidak listing di pasar modal. Itu namanya SAK etap, standar akuntansi keuangan, entitas tanpa akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik artinya keterbukaan informasi. Perusahaan yang sudah listing di bursa tentu informasinya harus terbuka kan. Makanya dia harusnya pakai PSAK. Tapi kalau perusahaan tertutup seperti PT atau CV yang seperti kebanyakan di sini, itu etap, entitas tanpa akuntabilitas publik. Kemudian kalau untuk pemerintah itu ada lagi SPAP ya. Saya lupa itunya. Terus untuk perusahaan yang non-profit atau seperti yayasan, non-governmental organization, organisasi nirlaba itu juga beda standarnya. Jadi kesimpulannya, apakah semua laporan konsolidasi untuk semua sektor sama? Jawabannya tidak sama. Cukup jelas? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak ada, kami tutup presentasi hari ini. Cepat kali. Tunggu. Yang nanya kan baru kelompok 2, 3, 4 kan? Iya, Pak. Nah, kelompok 5, 6 belum. Kalau satu kelompok dua pertanyaan boleh, Pak? Satu dulu. Biar bisa ganti-gantian. Jika sudah membuat laporan keuangan konsolidasi, apakah perusahaan juga harus membuat laporan keuangan? Jika sudah buat laporan konsolidasi, apakah harus tetap buat laporan keuangan ya? Namanya Jessica ya? Desika Putriani. Saya kira J tadi. Kelompok 6.
Oh, kita cuma 5 kelompok. Kelas ini berarti 5 kelompok, 2 kali presentasi ya? Ya kan? Berarti presentasi yang berikutnya setelah UTS kan? Perjanjiannya kemarin. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Jessica. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, laporan keuangan konsolidasi ini hanya dibutuhkan oleh perusahaan yang memiliki anak perusahaan. Dan dalam membuat laporan keuangan konsolidasi ini ada syarat-syaratnya juga. Jadi kalau misalnya perusahaan tersebut tidak memenuhi syaratnya, dia nggak bisa buat laporan keuangan konsolidasi. Jadi kan pertanyaannya, kalau misalnya dia udah buat laporan konsolidasi, perlu nggak dia buat laporan keuangan lagi? Kan itu nggak perlu, karena di dalamnya itu udah mencakup laporan keuangan. Laporan keuangannya ada 5 tuh. Nah, di laporan konsolidasi, di dalam laporan keuangan konsolidasi itu udah ada 5 itu gitu. Jadi katanya itu ada syaratnya. Syaratnya apa? Syarat membuat laporan keuangan konsolidasi. Saya. Ada beberapa syaratnya. Yang pertama, perusahaan yang berhak untuk menyusun laporan ini adalah induk perusahaan yang dianggap sebagai penguasa tertinggi dalam suatu perusahaan antara induk perusahaan dan anak perusahaan. Yang kedua, induk perusahaan juga harus memiliki saham terhadap anak perusahaan kurang lebih sebesar 50%. Yang ketiga, jika kepemilikan saham pada induk perusahaan kurang dari 50%, maka induk perusahaan tetap berhak untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi dengan satu syarat bahwa induk perusahaan tersebut mempunyai kendala penuh terhadap anak perusahaan. Syarat yang terakhir yaitu apabila sebuah perusahaan tidak memiliki ketiga syarat di atas, maka lebih baik setiap perusahaan baik induk maupun anak perusahaan membuat laporan keuangan secara mandiri. Apakah puas, Jessica? Udah cukup. Saya nambahin yang ketiga tadi. Itu sebenarnya coba ulangi kalimat yang poin ketiga tadi. Nah, jika ternyata kepemilikan saham pada induk perusahaan kurang dari 50%, maka induk perusahaan tetap berhak untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi dengan satu syarat bahwa induk perusahaan tersebut mempunyai kendala penuh terhadap anak perusahaan. Kalau misalnya dia tidak punya kendali penuh gimana? Tetap harus bikin laporan nggak? Harus lihat, cuma laporan terpisah. Terpisah. Terus dia ngakui nggak itu sebagai anak perusahaan dia? Dia kan berarti ceritanya dia di bawah 50% tapi dia tidak punya kendali. Iya. Ini ceritanya 50% tapi dia lebih tinggi dibanding yang lainnya mungkin sih. Di bawah 50% tapi dia tidak punya kendali, berarti ada orang lain yang lebih tinggi dari dia punya. Yang kayak gitu bisa nggak diakui sebagai anak perusahaan? Bisa. Dengan cara apa catatnya? Kalau ditanya bisa sih ya bisa semua ya. Tergantung metodenya. Metode ekuitas atau metode nilai wajar. Kan hanya ada 2 yang terkenal kan metodenya. Metode ekuitas. Alasannya?
saya ingat itu kan dari pengertiannya sendiri itu metode digunakan oleh investor yang memiliki saham perusahaan dengan 5% saham sebesar 20% sampai dengan 50% saham beredar. Oke. Dari pengertian itu kan berarti kan kita bisa ambil kesimpulan kalau misalnya apa? Ya. Maaf, tolong jaga ketenangan yang di belakang. Gimana? Kan dari pengertiannya sendiri kan metode ini kan digunakan oleh investor yang memiliki saham perusahaan dengan jumlah persentase saham sebesar 20% sampai dengan 50% dari saham beredar. Jadi kan dari pengertian tadi kan di poin 3 jika ternyata kepemilikan saham pada induk perusahaan kurang dari 50%. Nah, tadi kan di pengertiannya 20% sampai 50%. Jadi dari pengertiannya kita ambil kesimpulan kalau perusahaan itu kalau misalnya di bawah 50% berarti dia menggunakan metode ekuitas. Oke. Berarti udah bisa menganalisis ya. Oke, untuk yang lain ada yang mau ditanyakan lagi kepada kelompok 1? Apakah ada pertanyaan lagi? Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, kami akan menutup presentasi pada malam hari ini. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, mereka pakai ya. Tadi Angelica yang mana? Saya lupa. Christina? Christina kamu ya? Ivani yang mana? Andrew yang mana? Andrew yang mana orangnya? Oh, berarti yang belum hadir pertemuan 1 ya? Namanya siapa? Ya, Osvaldo ada, saya tandai namanya. Kalau import gain itu apa, Pak? Kenaikan harga itu. Kalau yang portion, Pak, ini 3 nih dia cari di Google nggak ada, Pak. Kalau portion apa, Pak? Portion itu bagian. Jadi gini. Ini yang kamu ambil dari buku kan? Iya, dia Pak, kan 40% betul. kan dimiliki. Tunggu, kok bisa 6.000 dia bikin ya? Iya, Pak. Makanya dari semalam ini juga cek kan, Pak. Kok bisa 6.000? Tapi karena dia ini, Pak, dia jual tanahnya 40% tanahnya kan ini, Pak. Tanahnya kan 15.000. Nah, 40% dari 15.000 itu 6.000, Pak. Oh iya, bisa. Iya kan, Pak, betul kan, Pak? Berarti dia yang dia transaksikan hanya tanahnya aja. Oke. Iya, ini udah tulis nih, line-nya aja. Terus kalau ini, Pak, kalau gain to be itu Keuntungan yang diakui oleh si Ajax. berarti ini kenaikan, terus ini bagiannya sama ini keuntungannya ya, Pak? Iya. Oke, makasih ya, Pak. Ya. Oh, oke. Sebenarnya nggak usah kan udah di email. WWA.
Selamat malam semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan tentang konsolidasi anak perusahaan yang memiliki sepenuhnya diakuisisi lebih dari nilai buku. Pertama akan dijelaskan oleh Desi Jessica. Boleh kenalkan satu-satu dulu nggak namanya? Saya Fendi. Oke. Saya Lydia Christine. Saya Desi Jessica. Saya Sofina Fitrianita. Saya Dani. Pelan-pelan dong. Tadi baru Fendi sama Lydia. Kamu? Desi Jessica, oke. Safina Fitriani. Oke, kamu? Maaf? Sarila. Oke, silakan. Oke, yang pertama akan dijelaskan oleh Desi Jessica. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan berapa banyak pekerja yang dibutuhkan untuk konsolidasi. Perusahaan Walt Disney dimulai di California pada tahun 1923 sebagai Disney Brothers Studio, adalah perusahaan induk dari beberapa yang paling dikenal bisnis di dunia. Meskipun terkenal di Walt Disney Studio, Taman dan Resorts Internasional, operasi media seperti saluran Disney, produk konsumen di sangat beragam perusahaan. Disney memiliki ABC, television, jaringan, dan merupakan pemilik mayoritas ESPN. Staf Disney menyelesaikan konsolidasi kelima segmen setiap kuartal dalam persiapan untuk pengajuan triwulan. Menyelesaikan konsolidasi kelima segmen masing-masing terdiri dari banyak anak perusahaan setiap kuartal untuk persiapan. Persiapan untuk konsolidasi dimulai sebelum akhir periode fiskal ketika setiap segmen menutup pembukuannya, termasuk dalam konsolidasi anak perusahaan sendiri. Bekerja di auditor independen dan mempersiapkan perusahaan secara keseluruhan konsolidasi. Para staf keuangan dan akuntansi meninjau dan menganalisis hasil dari segmen individu. Staf keuangan dan akuntansi perusahaan Disney lebih dari 100 karyawan meninjau dan menganalisis hasil dari segmen individu dan bekerja dengan staf bagian keuangan untuk menyiapkan menyiapkan laporan keuangan untuk diungkapkan di publik mengenai kumpulan laporan keuangan konsolidasi. Penyusunan laporan keuangan Disney yang diungkapkan kepada publik adalah puncak dari banyak pekerjaan oleh segmen dan perusahaan staf akuntansi dan keuangan. Masalah yang menggambarkan kompleksitas proses yang membutuhkan kerjasama tim dan upaya yang substansial menghasilkan laporan keuangan. Auditan yang berharga bagi investor atau pihak yang berkepentingan mahasiswa akuntansi. Oke. Selanjutnya yaitu perbedaan antara sebelum amortisasi. Saya akan menjelaskan dulu sedikit perbedaan antara akuisisi, harga, dan nilai buku yang mendasari. Pertama, tadi Bapak juga sudah menjelaskan bahwa nilai buku yang mendasari itu bisa kita nilai dengan pertama yaitu ada BEI atau Bursa Efek Indonesia. Salah satu perusahaan mau IPO, ya kan? Biasanya nilai bukunya itu kan sudah ditentukan terlebih dahulu, ya kan? Jadi saat mau IPO biasanya nilai bukunya sudah ditentukan terlebih dahulu. Sedangkan kalau akuisisi itu artinya suatu investor ataupun perusahaan lain melihat adanya potensi dari perusahaan tersebut, ada kemungkinan untuk bangkit. Contohnya yaitu ketika Disneyland mengakuisisi Pixar atau lebih dikenal dengan Marvel pada tahun 2006 dengan total investasi yaitu 108 triliun rupiah. Kemudian di sini ada amortisasi.
Amortisasi yaitu proses pelunasan yang sedang berlangsung dalam jangka waktu tertentu. Contohnya yaitu KPR, pembayaran KPR ataupun kredit motor. Next. Selanjutnya yaitu penurunan nilai investasi. Di sini investasi yang mungkin kita kenal itu mungkin lebih banyak di saham, tapi mungkin ada juga emas, properti, mata uang dan lain sebagainya. Jadi sini saya akan mencontoh penurunan nilai investasi yaitu yang sedang terjadi saat ini, yaitu nilai uang mata uang negara Turki. Jadi kemarin sempat heboh yaitu Turki sempat mengalami inflasi hingga 70-an%. Maksudnya yaitu jika kita beli sebelum inflasi dan kita jual setelah inflasi, kita akan rugi sebesar inflasi yang terjadi tersebut. Jadi kalau misalnya kita beli dengan 100 juta rupiah ditukarkan ke nilai mata uang Turki dengan inflasi 71%, maka kita mengalami 71 juta. Selanjutnya dilanjutkan oleh Tiga. Tunggu sebentar, balik satu slide sebelum. Saya mau luruskan, tadi penjelasan tentang amortisasinya kurang tepat itu. Kamu jelaskan apa tadi amortisasinya? Amortisasi proses pelunasan yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu. Bukan itu. Amortisasi itu penurunan nilai untuk sesuatu yang sifatnya tidak berwujud. Jadi bukan pelunasan. Jadi harus diluruskan dulu, nanti takutnya kalian salah paham. Jadi sesuatu yang diamortisasi itu misalnya hak paten. Kita udah beli hak paten selama 10 tahun. Itu kan aktiva tetap kita, tetapi tidak berwujud kan? Jadi selama 10 tahun, tiap tahun kita potong nilainya. Misalnya harganya 10 juta. Berarti tiap tahun kita lakukan amortisasi sebesar 1 juta. Itu namanya amortisasi. Jadi bukan pelunasan. Oke, silakan lanjut. Oke, sorry. Pak, ada pinjam, Pak. Ada. Pinjam. Makasih. Nah, masih tentang perbedaan antara nilai buku dan harga akuisisi. Yang kedua tuh ada perlakuan ilustrasi diferensial. Nah, teman-teman, untuk mengilustrasikan bagaimana menerapkan metode ekuitas ketika biaya investasi melebihi nilai buku aktiva bersih yang mendasarinya. Nah, jadi ini contoh ya teman-teman. Jadi kita asumsikan bahwa Ajax Corporation ini membeli saham Barclays perusahaan itu sebesar 40%. Nah, pada tanggal 1 Januari sebesar 200.000. Jadi Barclays memiliki aset bersih untuk itu tanggal dengan nilai buku 400.000 dan nilai wajarnya 465.000. Jumlah seluruh diferensial sama dengan nilai pasar saham biasa Barclays, yaitu 500.000. Nah, 500.000 itu didapat dari 200.000 yang tadi, yang dia nanam saham 200.000 dibagi sama 40%. Dikurangi nilai buku aset bersihnya 400.000, jadi seluruh diferensial adalah 100.000. Bagian Ajax dari nilai buku aset bersih Barclays saat akuisisi adalah 160.000. Dengan demikian 40% bagian Ajax dari diferensial dihitung sebagai berikut. Nah, ini tuh biaya investasi. Nah, jadi biaya investasinya tuh 200.000. Book value-nya itu nilai perusahaan sama ini diferensial totalnya diferensial totalnya 40.000. Jadi biaya investasinya 200.000, nilai perusahaannya 160.000 itu yang ini. Dari 400.000 dikali sama 0,40 baru dapat hasilnya tuh total diferensialnya itu 40.000. Nah, teman-teman, meskipun perbedaannya terkait dengan
tambahannya yang dikeluarkan oleh Ajax untuk memperoleh klaim atas aset Barclays tercermin dalam investasi Ajax di Barclays. Nah, jadi ini catatan Ajax entry di pembukuan selama 2021. Jadi investment ini modal Barclays-nya kira-kira kayak gini. Terus selanjutnya mengamortisasi diferensial terkait dengan penilaian. Nah, Ajax melalui pendapatan 28.000 dari Barclays menyesuaikan investasinya di Barclays menjadi saldo akhir sebesar 220.000. Ini masih tentang contoh yang tadi. Terus selanjutnya ada pelepasan aset terkait diferensial. Meskipun diferensial termasuk dalam pembukuan investor sebagai bagian dari akun investasi terkait dengan aset spesifik invest. Jadi jika invest melepaskan setiap aset yang terkait dengan diferensial tersebut, yang bagian dari diferensial harus dihapus dari akun investasi pada buku investor. Nah, ini contoh jurnalnya lagi. Barclays melalui keuntungan dari penjualan tuh 50.000 dan bagian Ajax dari keuntungan tersebut adalah 40% atau 20.000. Porsi keuntungan yang sebenarnya diambil oleh Ajax namun harus disesuaikan itu contoh jurnalnya kayak gini. Jadi itu kenaikan dari reportnya si Barclays sebesar 20.000. Terus yang kedua itu adalah bagian dari Ajax diferensialnya sebesar 6.000. Ini bagian dari tanah tadi. Terus ada keuntungan. Jadi 20.000 dikurang 6.000, keuntungannya itu 14.000. Jadi jika Barclays melaporkan laba bersih, Ajax mencatat jurnalnya itu sebagai ini. Selanjutnya ada prosedur konsolidasi untuk anak perusahaan yang dimiliki sebelumnya diakuisisi lebih dari nilai buku. Prosedur konsolidasi termasuk penggunaan kertas kerja dibuat untuk menggabungkan akun-akun dari induk dan anak-anak perusahaan sehingga tampak sebagai entitas atau perusahaan tunggal. Banyak faktor yang mempengaruhi nilai wajar perusahaan dan harga sahamnya, termasuk nilai aset neto, kemampuan laba perusahaan dan kondisi pasar secara umum. Ketika satu perusahaan mengakuisisi perusahaan lain, nilai wajar pihak yang diakuisisi biasanya berbeda dari nilai bukunya atau diferensial. Sehingga pertimbangan yang diberikan oleh pihak pengakuisisi juga demikian. Ilustrasi pengakuisisian lebih dari nilai buku. Nah, di sini diasumsikan bahwa Fearless Product itu mengakuisisi semua saham beredar Special Food pada tanggal 1 Januari dengan membayar tunai sebesar 340.000 dolar, jumlah yang sama dengan nilai wajar Special Food secara keseluruhan. Nah, pertimbangan yang diberikan oleh Fearless adalah 40.000 dolar lebih dari nilai buku Special Food, yaitu 300.000 dolar. Situasi kepemilikan yang dihasilkan dapat dilihat sebagai berikut. Itu ada jurnalnya. Balik dulu satu slide. Nah, kita lihat di situ. Ketika dinilai oleh harga yang wajar, nilainya adalah 340.000 dolar. Kalau kita mengecek nilai bukunya, itu sekitar 300.000 dolar. Ketika nilai akuisisi lebih tinggi dari nilai buku, yang terjadi adalah selisih lebih kan? Selisih lebihnya sebesar 40.000 dolar. Itu yang kita sebut sebagai goodwill. Kalau masih ingat istilah goodwill. Goodwill itu dicatat di aktiva tetap aset yang tidak berwujud. Bisa dipahami sampai di sini? Kemudian di sebelah kanan itu jurnal apa? Kira-kira? Itu adalah ketika saya yang mau mengakuisisi keluar dana untuk beli perusahaan namanya Special Foods.
saya keluar uangnya sebesar 340.000 itu ya. Iya. Itu cara jurnalnya. Investasi pada kas. Mendapatkan investasi, mengkreditkan kas. Lanjut. Perlakuan diferensial positif. Ada beberapa alasan mengapa harga beli saham dan nilai wajar anak perusahaan lebih tinggi dari nilai buku, yaitu yang pertama, kesalahan dan penghilangan dari pembukaan anak perusahaan. Yang kedua, selisih lebih nilai wajar di atas nilai buku dari aset neto anak perusahaan yang dapat diidentifikasi. Yang ketiga, keberadaan goodwill. Ilustrasi perlakuan diferensial kompleks. Dalam banyak situasi, diferensial berkaitan dengan jumlah aset dan liabilitas yang berbeda sebagai sarana untuk mengilustrasikan alokasi diferensial ke berbagai aset dan liabilitas. Diasumsikan bahwa nilai buku tanggal akuisisi dan nilai wajar aset dan liabilitas spesial put adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar. Persediaan dan tanah memiliki nilai wajar melebihi dari nilai bukunya, meskipun bangunan dan peralatannya bernilai kurang dari nilai bukunya. Selanjutnya, 100% kepemilikan diperoleh kurang dari nilai wajar aktiva bersih. Jadi, di beberapa kejadian itu, harga perusahaan yang diakuisisi bisa kurang dari nilai wajar aktiva karena mungkin beberapa aset atau liabilitas pihak perusahaan yang diakuisisi tersebut dinilai secara salah. Seperti ilustrasi perlakuan pembelian atau mengikuti berikut ini. Tanggal 1 Januari, perusahaan A mengakuisisi semua saham biasa berharga seharga $310.000. Jadi pertimbangan nilai wajarnya itu $310.000. Nilai buku aktiva bersih perusahaan B $300.000 yang terdiri dari saham biasa 200 yang berikannya $100.000. Jadi perbedaan antara nilai wajar dengan nilai bukunya itu $10.000. Itu sama kayak tadi ya penjelasannya yang saya bilang. Kita mau beli, kita tentuin dulu nilai wajar, terus kita bandingkan dengan nilai buku. Kebetulan ini masih sama, dapat goodwill positif ya. Lanjut. Jadi setelah dihitung-hitung dapat diasumsikan kalau nilai wajar akuisisi dari aset perusahaan B itu senilai $340.000. Nilai ini lebih tinggi dari nilai buku sebesar $40.000. Namun harga beli seharga $310.000 tadi melebihi dari buku perusahaan B sebesar $10.000. Jadi perusahaan A mencatat investasi perusahaan B $340.000 pada kas $310.000 dan keuntungan pembelian orang $30.000. Jadi tadi kan perusahaan A itu dia buat uang untuk mengakuisisi saham perusahaan B $310. Ternyata kalau nilai wajarnya itu $340. Jadi keuntungan dari pembelian rumah itu $30.000. Jadi dapat dibilang kalau perusahaan A itu hemat $30.000. Jadi dengan demikian untuk nilai buku berdasarkan konsolidasi dasarnya sama seperti berdasarkan nilai buku sebelumnya. Saham biasa 200 sampai ditahan $100.000 pada investasi perusahaan B $300.000. Sekian dari penjelasan kelompok kami. Jika ada yang kurang dipahami silakan ditanyakan. Sebelumnya saya mau konfirmasi dulu ya. Mayviana belum ada absensinya di sini. Kemarin udah selalu ada apa, Pak? Oke, berarti tunggu ya. Kayaknya di halaman ya, Pak. Soalnya absensinya ada sendiri kan. Tadi pada pertama juga itu. Oke. Ini saya udah cek sih, berarti ini belum dimasukin sama mereka. Iya, Pak. Oke. Kalau Wilson Wijaya itu memang pindah kelas statusnya ya? Iya, Pak. Oke. Silakan kepada kelompok lain yang mau berikan pertanyaan. Saya ingin menanyakan dari kelompok 1 yang bertanya. Tadi ada di bagian perbedaan antara akuisisi harga dan nilai buku. Itu ada kalimat harga akuisisi biasanya berbeda dari nilai buku bagian proporsional investor atas aset bersih.
Nah, boleh tolong jelasin lebih rinci maksud dari kalimat tersebut, dan apakah mungkin jika harga akuisisi memiliki nilai yang sama dengan nilai buku? Terima kasih. Selanjutnya, sempat dicatat nggak? Belum, sabar main selanjutnya. Ya. udah. Apa tuh? Kelompok 3 ada pertanyaan. 3, 4, 4 sama 5. Silakan. Silakan. Ya. Nama. Perkenalkan, sebelumnya saya Tessa dari kelompok 4 yang bertanya kepada kelompok 2. Nah, tadi kan dijelaskan bahwasanya amortisasi itu terkait dengan aset yang dapat didepresiasikan, seperti itu ya. Nah, maksudnya dari aset yang dapat didepresiasikan itu apa? Oke, dan seterusnya ya kan invest yang diperlukan untuk mencerminkan penurunan manfaat masa depan yang diharapkan investor. Maksudnya mencerminkan penurunan manfaat masa depan yang diharapkan investor itu apa itu? Oke. Bentar. Mau dijawab dulu atau ditampung dulu? Bentar. Kelompok lain ada yang ingin ditanya? Saya Kelvin Wijaya dari kelompok 3. Siapa namanya? Kelvin Wijaya. Kelvin. Oke, kelompok 3 ya. Silakan. Bertanya bagaimana peranan goodwill bagi akuntansi perusahaan. Peranan goodwill bagi akuntansi perusahaan. Oke, terima kasih. Kelompok 5 ada? Kelompok 5 ada yang bertanya? Silakan. Pak, jadi depresiasi sama amortisasi itu sama, Pak? Beda. Kan mereka sama-sama penurunan kan? Sama-sama Penurunan kan, Pak? sama-sama penurunan nilai, Ya. tetapi barang yang dilakukannya itu beda. Satu tidak berwujud, satu berwujud gitu, Pak? Iya. Oh ya boleh, bentar ya. Jadi yang Desa mau tanyakan itu yang diamortisasi, disebutkan bahwasanya amortisasi itu terkait dengan aset yang dapat didepresiasikan. Nah, aset tersebut itu apa? Contohnya itu. Aset yang dapat didepresiasikan dalam amortisasi. Aset yang dapat didepresiasikan dalam amortisasi. Oke. Dan di sana ada dijelaskan mencerminkan penurunan manfaat masa depan yang diharapkan investor. Itu maksudnya apa ya? Gitu loh. Bukannya di sana investor pengen naik gitu ya?
Desa, saya akan coba menjawab pertanyaan dari Desa. Jadi yang kita tangkap inti dari pertanyaannya itu lebih kurang aset yang apa maksudnya aset yang dapat didepresiasikan dalam amortisasi itu. Sebelumnya kalau misalnya sepengetahuan kami dalam diskusi kelompok kami, depresiasi sama amortisasi itu berbeda. Maksudnya gimana? Depresiasi itu penurunan terhadap aset yang berwujud. Contohnya mesin dan barang-barang sebagainya yang mesti berwujud. Kalau misalnya amortisasi dia yang tidak berwujud. Contohnya itu hak intelektual, dengan merek kita dan sebagainya. Jadi kalau misalnya pertanyaannya, kalau misalnya untuk pertanyaannya didepresiasikan dalam amortisasi mungkin harus dipecah dulu. Maksudnya depresiasi seperti yang tadi kita jelaskan, amortisasi. Cuma satu tujuan mereka, satu bersama mereka yaitu sama-sama turun harganya nanti, biayanya. Itu kaitannya. Iya, itu maksudnya persamaannya, sama-sama turun. Di sini bilang kan dikaitkan, kenapa mereka ada hubungan terkait? Apa mereka punya visi yang sama gitu? Iya, sama-sama. Maksudnya pengertiannya itu nanti ujung-ujungnya sama-sama menurun gitu. Maksudnya biayanya menurun. Kayak mesin, ya kita contoh mesin. Mesin kita hari ini kalau beli 1 juta, kita pakai, otomatis kalau kita jual kan harganya turun. Maksudnya seperti itu. Bisa Pak? Mungkin mau ditambahkan Bapak? Yang di belakang harap tenang ya. Biaya yang turun itu kurang tepat bahasanya. Lebih tepatnya umur ekonomis yang turun. Umur ekonomisnya kan nggak bisa lama ya. Dikatakan kalau yang aset yang terbuat dari kayu itu 4 tahun, aset yang terbuat dari besi 8 tahun, aset yang terbuat dari besi logam untuk keperluan industri bisa untuk 16 tahun. Terus kalau yang untuk kapal terbang atau segala macam itu untuk 20 tahun. Ada tuh aturannya. Terkait amortisasi itu yang tidak berwujud khususnya. Kalau depresiasi itu yang berwujud. Sama-sama penurunan nilai ekonomis dari suatu aset. Kemudian tadi ada ditanyakan mencerminkan penurunan masa depan ya. Mencerminkan penurunan masa depan yang diharapkan investor. Bukan kita mengharapkan turun, tetapi aset yang kita miliki tidak mungkin bisa bertahan selamanya. Makanya itu kita sudah anggarkan dulu. Dia sanggupnya bisa berapa lama. Itu dia. Makanya dicerminkan pada penurunan masa depan yang diharapkan. Contoh yang tadi saya bilang juga kita beli hak paten 10 tahun. Berarti kan diharapkan 10 tahun itu udah habis hak patennya. Kalau kita mau lanjut ya kita bayar lagi hak patennya, kita lakukan lagi amortisasi dan seterusnya. Cukup jelas? Oke. Sebelum kami menjawab pertanyaan berikutnya, mungkin kelompok 5 sudah ada pertanyaan. Saya sampingnya akan menjawab pertanyaan dari Kelvin, kelompok 3. Peranan goodwill bagi akuntansi perusahaan ialah untuk mengkalkulasi apakah nilai goodwill tersebut memberikan pendapatan dan keuntungan di masa yang akan datang atau tidak. Bisa mau? Coba jelaskan dulu goodwill itu apa.
Bukan, goodwill itu apa dulu? Udah sering saya bilang loh, goodwill itu apa? Selisih Harga beli dengan harga pasar ya? bukan harga beli, harga akuisisi. Harga akuisisi ya. Kevin, jadi Bapak adalah dari goodwill itu adalah perbedaan antara harga akuisisi dengan harga pasar. Terus peranan utamanya ke akuntansi perusahaan itu apa? Kata itu pertanyaan tadi kan? Bagaimana peranan goodwill? Nah, yang terutamanya untuk apa? Untuk mengkalkulasikan apakah nilai goodwill tersebut memberikan pendapatan dan keuntungan di masa yang akan datang. Itu aja? Ya. Ada tambahan. Pertama tadi untuk mengkalkulasi pendapatan ataupun kerugian pada suatu perusahaan di masa yang akan datang. Tambahan mungkin dari kami yaitu supaya investor bisa mengkalkulasi gitu. Maksudnya investor bisa membuat keputusan dengan goodwill. Oke, saya lengkapi ya. Ini tadi pertanyaannya Kelvin ya. Oke, saya tambahin. Tadi goodwill kita udah sepakat ya, artinya selisih lebih ya. Berarti selisih lebihnya itu menjadi suatu nilai tambah bagi perusahaan tidak? Iya. Betul kan? Iya Pak. Dan goodwill itu tercatat di aset kan? Aset. Kalau aset itu berarti apa? Sesuatu yang bisa memberikan nilai tambah ekonomi bagi pemiliknya atau perusahaannya. Jadi peranan goodwill bagi akuntansi ya itu. Dengan memunculkan goodwill di laporan keuangan, itu akan menjadi nilai tambah sehingga akan lebih dipercaya oleh investor karena dia memiliki nilai tambah tersendiri. Pasti ada sesuatu kan? Kenapa bisa timbul goodwill? Berarti ada yang bagus di perusahaan itu. Cukup jelas? Kelvin gimana? Oke, terima kasih. Desika, silakan. Pertanyaan Desika, silakan. Saya tanya jika dalam anak perusahaan terjadi kesalahan laporan. Belum aksen manual. Boleh dijelaskan soalnya. Jika dalam anak perusahaan terjadi kesalahan jika dalam perusahaan terjadi kesalahan dalam laporan dan hilangnya laporan, apa perusahaan harus membuat laporan ulang-ulang dan apa yang harus dibuat di perusahaan tersebut? Oke. Terima kasih. Ya. Harga akuisisi sama nilai itu bisa sama Pak? Nggak bisa, cuman jarang ya kan Pak? Apa gimana Pak?
sebenarnya tergantung kesepakatan sih nilai akuisisinya mau berapa. Karena nilai akuisisi itu fleksibel kan Pak, karena Iya. itu dari kita kan. Dari kita yang mau beli kan. Makasih. Ya. Cuma logika aja. Masa sih saya yang perusahaan saya mau dijual mau dengan harga yang sama nilai buku, kan? Jaga ketenangannya semua. Teman-teman, perkenalkan nama saya Lydia Christine. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Deviana. Pertanyaan dari Deviana tadi, kalimat dari harga akuisisi biasanya berbeda dari nilai buku bagian proportional investor atau aset bersih invest ya kan. Jadi sebelumnya Lydia jelasin dulu kalau harga akuisisi itu adalah persepsi kita sebagai pembeli nih tentang nilai relatif suatu produk atau jasa. Itu harga akuisisi. Kalau nilai buku itu adalah nilai sebuah aset yang udah dinyatakan dalam pembukuan. Jadi bisa nggak sih harga akuisisi itu sama nilai buku itu sama? Itu sebenarnya kayak gini. Contohnya tuh kita beli saham ya kan. Kalau kita beli saham, harga akuisisinya itu kan harga dari kita, persepsi kita. Emang kita mau harga akuisisinya tuh sama dengan buku? Kalau sama dengan buku kita kan nggak ada untung kan? Itu. Ya. Jadi biasanya sih emang beda harga akuisisi sama nilai buku. Karena harga akuisisi kan persepsi kita. Nilai buku tuh yang udah tertera gitu loh. Jadi biasanya harga akuisisi memang ini sih di atas nilai buku. Gimana? Saya belum puas. Kalau kamu jelasinnya kayak gitu berarti boleh dong harga akuisisi di bawah nilai buku. Iya kan? Iya. Boleh nggak? Boleh. Kalau boleh apa yang terjadi? Rugi Pak. Yang rugi siapa? Kita. Kita pembeli atau Sebagai kita pembeli Pak. Penjual. penjual lah? Oh iya, penjual sama apa? Itu kan apa? Permintaan penawaran yang biasa aja kan? Iya Pak. Oke. Silakan jawab pertanyaan kelompok lain. Baiklah, saya pertanyaan Jessica. Jika dalam anak perusahaan terjadi kesalahan laporan dan hilangnya laporan pada perusahaan harus membuat ulang laporan. Ya, dan apa yang harus dibuat perusahaan tersebut? Jika anak perusahaan terjadi kesalahan, laporan itu bisa direvisi atau dibuat ulang. Iya, tadi kan dibilang kesalahan. Terus kalau dia tadi Jessica ada tanya juga tentang hilang ya. Nah, kalau hilang gimana? Dan tambahannya kalau misalkan laporannya itu hilang, biasanya kan dalam perusahaan itu dia pasti ada nyimpan soft file-nya. Jadi bisa dibuka soft file-nya lalu diprint ulang lingkungan. Kalau soft file-nya hilang, rasa itu tidak mungkin soft file-nya hilang. Soft file itu Seandainya. kan biasanya kalau laporan keuangan itu kan dilaporkan ke tempat untuk laporan keuangan. Jadi di situ kita bisa download dari websitenya atau ya dari websitenya gitu bisa download. Nah di sana disimpan. Dan setiap kali laporan keuangan kita kan pasti lapor kan. Jadi dari website itu kita bisa download kalau misalkan software kita. Tapi nggak mungkin juga software kita hilang sih. Kalau software pasti bisa disimpan dengan aman. Bisa dipahami sih.
Jadi maksudnya kan, kalau misalnya ada yang hilang, ya kan, biasanya kita kan juga harus sesuaikan juga apanya yang hilang. Jadi di sini Jessica menanyakan bagian apanya yang hilang dulu. Kalau seluruhnya hilang, Kalau keseluruhannya hilang semua gimana? berarti belum buat. Kenapa dulu? Maksudnya dia dananya hilang apa spesifiknya gitu loh. Kalau misalnya semuanya hilang kan otomatis dia belum buat. Kan kalau udah dibuat kan pasti ada laporannya. Betul. Kalau laporannya ada, Ya. udah dibuat nih, tapi nanti hilang laporannya. Terus di website udah nggak ada. Oh, baru hilang. Bukan. Maksudnya kan kita udah lapor tapi barangnya hilang ya kan? Ya kita baru hilang. Iya pasti ini bisa kami pasti setiap perusahaan pasti punya cadangan. Nggak mungkin dia bikin satu aja. Kalau dari yang hilangnya tuh kenapa dulu kan nggak mungkin kayak tiba-tiba hilang gitu kan semuanya orang. Mungkin kayak ada Iya. faktor punya Bisa. ada cadangan yang Saya mati. Pak, ini ada amaran. Oke. Jaga ketenangan ya. Jaga ketenangannya di kelas. Jadi kalau sudah level konsolidasi biasanya sudah diaudit kan. Diaudit oleh akuntan publik di mana itu bukan dari perusahaan. Seorang akuntan publik kalau mau mengaudit tentu dia butuh data kita kan. Berarti dia sudah punya cadangan dong. Apa mungkin data kita hilang secara fisik terus hilang lagi secara software di auditor hilang juga? Gak mungkin kan? Iya. Itu udah 3 kali itu. Jadi itu jarang sekali terjadi. Kalaupun terjadi masih belum tahu karena saya belum pernah baca aturannya seperti itu. Mungkin itu aja bisa saya tambah karena memang unik sekali kasusnya. Iya. Ada pertanyaan lain jika tidak? Ada? Saya belum nanya. Saya belum nanya kan? Bapak mau tanya terus. Saya berhak nanya kan? Kalian bahas tentang konsolidasi anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya diakuisisi lebih dari nilai buku ya. Oke. Tadi kan contoh-contoh yang udah dikasih itu yang nilai akuisisinya lebih tinggi dari nilai buku ya, yang ada hitung-hitungan sederhana tadi. Bagaimana kalau nilai akuisisinya itu sama dengan nilai buku? Coba tampilin slide yang ada jurnalnya. Jauh lagi. Lagi terus. Nah inilah. Ini aja boleh, nggak apa-apa. Pak yang tadi. Oh ya udah. Lagi. Sekali lagi nih. Lagi. Sebelumnya. Nyamar. Sebelum ini lagi. Oke, silakan. Apabila jurnalnya Pak Pak yang bikin Pak. Nggak usah jurnal lah. Coba kamu ceritakan gimana prosesnya kalau pakai yang ini.
Tadi Jessica yang mana? Oh. Yang pakai jaket putih berarti Safina ya? Berarti Pak, nilai bukunya misalnya nilai bukunya 400.000. Ini kan nilai wajarnya 400 kali 4 kan Pak. Berarti kita mau samain 400 gitu Pak. Iya. Oke. Kalau menurut kelompok kami Pak, berarti kalau nilai bukunya 400.000 dengan nilai wajarnya 400.000 itu berarti kalau secara perhitungan Pak tidak ada kelebihan ininya Pak. Tidak ada Tidak ada goodwill. Iya, tidak ada goodwill-nya Pak. Kalau tidak ada goodwill, apakah transaksi masih bisa dijalankan? Bisa Pak. Apakah akan memberikan kerugian kepada si pembeli karena tidak punya goodwill? Tidak. Tidak rugi sih Pak. Alasannya? Alasannya karena kan nilai buku dan harga akuisisinya tuh sama Pak, bukan lebih rendah. Jadi tidak ada kerugian Pak karena itu. Sama Pak, karena kalau misalnya investor memutuskan untuk mengakuisisi, mungkin dia sudah ada perhitungannya, maksudnya mungkin dia ada tahu mungkin kedepannya perusahaan ini akan lebih baik. Jadi walaupun nilai akuisisinya sama dengan nilai buku, dia tetap mau melakukan transaksi. Berarti itu yang namanya membeli prospek ya? Oke, jawabannya bagus. Kalau dari saya udah cukup, silakan ditutup. Sekian dari penjelasan kelompok kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih. Sama.
Jadi untuk tugas sebenarnya nggak usah di print lagi kan, sudah di email kan. Kalau saya cukup lewat email. Berarti di sini memang cuma 5 kelompok ya. Yang tadi belum ada kelompok 2 orang ya? Iya. Iya, Pak. Kalau enggak itu jadi kelompok 6 lo berdua aja. Oh jangan Pak. Udah masuk kelompok 4 saya Pak. Saya masuk kelompok 3. Terima kasih sarannya Pak. Gak apa-apa kan? Tapi tidak satu Pak. Daripada susah cari kelompok kan, bikin kelompok baru. Udah ya? Berarti minggu depan kelompok 3 dan kelompok 4 sudah harus kirim bahan. Minggu depannya lagi presentasi ya. Iya Pak. Karena ini cuma 5 kelompok, itu kan berarti sampai dengan pertemuan 7 ya. Pertemuan 8-nya kan harusnya ke kelompok 6, tapi karena tidak ada kelompok 6 itu berarti saya yang ceramah kan? Boleh Pak. Oke. Boleh. Ini saya panggil satu-satu ya. Angelica, Sherlyn Angelina, Christina, Cindy, dia nggak ada WA sih. Iya, tadi dia cuma salahin saya. Oke. Desika Putriani, Desi Jessica, Felix Chris Ryan, Sakit, Pak. Sakit. Fendi, Hendy Chandra, Ivani Wulandari, Juliana Lee. Sakit, Pak. Oh ya, dia ada izin. Kelvin Wijaya, Kevin Saputra, Kennedy So, Izin, Pak. Lydia Christine, Meviana, Safina, Sarila, Stefani, Tessa Octavia, Wilbert Bernardi. Izin, Pak. Dia udah 2 kali nggak masuk. Iya, Pak. Jatah bolos kita 4 kali ya maksimal. Iya, Pak. Williana. Itu bukan aturan saya, itu aturan kampus soalnya.
Winston Lai, Wirianto, Izin Pak. Silvana, Sakit Pak. Ostaldo, yang sebelah Ostaldo tadi namanya siapa? Andrew. Kalau mau selfie bareng kita. Ayo. Boleh, nggak apa-apa. Biar jadi kenang-kenangan kan? Ngomong-ngomong kalian belajar intermediate accounting udah sampai mana? Intermediate accounting udah sampai mana belajarnya? Harusnya udah sampai masuk ke satu piutang gitu kan? Ini masuknya Piutang ya? Berarti sama dengan saya. Saya ngajar intermediate juga di kelas BS 123, BM5, BM6. Khusus BM3, BM4 saya ngajarnya Advanced Accounting.
Dosennya siapa? Yang intermediate? Ahmad Zulkarnain Estu. Iya, Pak. Berarti udah sama. Kami sebelum mulai semester ini kami ada jumpa dulu. Jadi udah sama materinya. Makanya minggu ini harusnya memang kas dan piutang yang bahas pembahasannya. Berarti sama. Banyak hitungan sama Bapak itu? Lumayan. Saya udah cek metode saya ngajar dengan metode beberapa dosen, rupanya memang ada sedikit perbedaan. Dosen ini memang ngajar akuntansi, tapi ngajar akuntansinya nganggap kalian itu juga anak akuntansi, padahal kalian anak manajemen kan. Jadi mereka memang tetap saklek ngajarnya pakai hitung-hitungan yang berat. Padahal sebenarnya kalau mata kuliah akuntansi intermediate dengan advanced accounting itu lebih menekankan pada metode dan prinsip, bukan pada hitungan. Hitungan itu hanya untuk sekedar membantu aja. Misal nilai akuisisi 100, nilai buku 80, berarti itu disebut apa? Goodwill. Goodwill itu diposisikan di bagian mana? Di bagian aset tetap, tidak berwujud. Seperti itu. Jadi bukan digabung-gabung laporan keuangan ini, digabungkan ini, hitunglah berapa nilai aset setelah penggabungan. Enggak kayak gitu. Itu kalau untuk anak manajemen menurut saya terlalu rumit. Kalau ke anak akuntansi beda cerita, karena memang itulah tugasnya orang akuntan kan. Ini kan bukan semuanya akuntan di sini. Kalian manajemen beda bidang fokusnya. Ya gitu sih. Saya cek anak yang advanced accounting yang bukan dengan saya sama. Kita udah sama bahas sampai yang pertemuan ini. Cuman mereka semua pada komplain itu. Hitungannya nggak ngerti semua. Itulah. Saya udah mikir nih dari sejak dikasih tahu mata kuliah ini, kalau saya netapkan cara seperti itu, pasti akan kena komplain mahasiswa nih. Tapi dengan cara yang seperti ini ada masalah nggak untuk kalian? Kan setiap kali kalian presentasi, kalau ada yang salah langsung saya luruskan kan? Setiap kali kalian ada jawab, selalu ada saya benarkan lagi kan? Atau saya pertegas lagi. Jadi kalau dari saya, itu sih metode yang cocok. Tapi kalau misalnya kalian ada pendapat lain, metode yang lebih bagus, kabari aja. Nanti bisa kita coba. Oke? Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Presentasinya sudah cukup bagus. Semoga kelompok yang berikutnya bisa lebih bagus lagi ya. Terima kasih, selamat malam.